Salam, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Yahu Majua-jua, Enjuha-jua, Ahoy, Horas. Salam hormat, salam kasih sayang dari Opung Partuko Bosi Sintua Dr. Marulup Utakal MPD. Marilah kita sebentar sebelum beraktivitas pagi hari Jumat ini, kita bernyanyi, berdoa dan membaca firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 116, Kau telah menciptaku. Kau telah menciptaku, sinari hatiku, apapun milikku, semuanya darimu. Kuasailah diriku, ku mau taat padamu. Kuatkanlah diriku, melakukan firman-Mu. Tolonglah aku, Tuhanku, Allah penciptaku. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih atas kasih-Mu telah membangunkan kami dari tidur kami untuk pagi hari Jumat ini. Berkati urapilah kami Tuhan, agar kami dapat membaca dan mendengar firman-Mu dan melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Terpuji termulialah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, marilah kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 10. Dalam bahasa Batak dikatakan, Hai jadi-jadian naduhita, akka natinopa di bagasan Kristus Yesus, asa maulaw nadinggak kita, ayak kaido di pature de batahian, asa taparangehon ni ido sahatna. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. This reading the word of God. Amen. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat terkasih dan terhormat, firman Tuhan pada pagi ini yang kita baca dari surat Rasul Paulus ke jemaat Efesus pada pasal yang kedua ayat 10 ini memberitahukan kepada kita bahwa kita adalah buatan Allah. Kita adalah ciptaan Allah. Kita diciptakannya hanya karena Tuhan itu menginginkan bahwa manusia itu perlu diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Kalau Tuhan berkehendak supaya kita berkelakuan baik, maka hendaknya kita melakukan kebaikan. Karena kita dipersiapkan supaya kita mau hidup di dalam Dia. Artinya Bapak Ibu saudara-saudari sahabat kita sebenarnya diciptakan oleh Tuhan
bukan untuk bebas sebebas-bebasnya, tetapi kita hendaknya bebas untuk melakukan kehendak Tuhan. Atau dikatakan kita dipersiapkan Allah sebelumnya, bahwa Tuhan mau supaya kita hidup di dalam Dia atau bersama dengan Dia. Sungguh indah, sungguh baik bahwa memang rencana Tuhan terhadap manusia itu luar biasa, karena Tuhan mau, Tuhan berkehendak agar manusia itu hidup di dalam Dia atau hidup bersama dengan Dia. Tentunya untuk hidup bersama dengan Tuhan, maka kita, maka manusia, maka semua ciptanya harus melakukan pekerjaan yang baik. Karena Tuhan itu berkehendak manusia atau ciptaannya itu baik secara utuh. Kita memang sudah jatuh ke dalam dosa, sebab awalnya Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa. Maka dikatakan, oleh karena satu orang, maka banyak berdosa. Tetapi harus kita ingat, oleh karena satu orang, banyak orang selamat. Artinya, Adam melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, manusia jadi jatuh dalam dosa. Tetapi karena Allah sendiri menganugerahkan Yesus Kristus satu, tunggal, maka banyak orang diselamatkan. Maka banyak umat selamat karena satu oknum, yaitu Yesus Kristus. Dengan kita diselamatkan, maka kita hendaknya berbuat kebaikan. Karena keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, manusia itu berbuat baik, sehingga ia mau, ia ingin manusia itu hidup di dalam Dia, hidup bersama Dia. Di mana? Di sorga. Kelak itu disediakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Marilah kita berbuat baik dan kita berdoa agar kebaikan itu dapat kita lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita kembali berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas sabdamu untuk pagi ini. Bapa surgawi, kami tahu kami manusia lemah, kami manusia yang tidak berdaya. Untuk itu Tuhan, Tuhanlah yang menguatkan, Tuhanlah yang membimbing, Tuhanlah yang memberikan roh yang penuh kuasa kepada kami, agar kami dapat melakukan kebaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa surgawi, kami bermohon kepadamu Tuhan, bahwa pada hari ini, besok dan lusa, tanggal 24, 25, 26 Februari 2023 akan dilakukan Tuhan event internasional di daerah kami ini, khususnya di Belige. Kiranya Tuhanlah memberkati agar pelaksanaan ini sukses dan membawa peningkatan taraf hidup kepada masyarakat di sekitar Danau Toba, khususnya yang berada di kawasan Danau Toba Belige. Kiranya Tuhan, pemerintah yang dipimpin oleh Joko Widodo beserta aparatnya, juga pengunjung dan juga peserta tetap bersinergi sehingga pelaksanaan ini dapat berlangsung dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Jauhkan Tuhan yang dapat merusak citra dan dapat memperoleh keburukan, tetapi kiranya seperti firman, berbuat baiklah semua Tuhan, agar daerah Belige dan juga lingkungannya menjadi tetap
ke sohor, ke seluruh dunia atau ke penjuru dunia. Bapa surgawi, kami memohon kepadamu Tuhan, kiranya Provinsi Tapanuli diwujudkan dan ketuklah hati daripada Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar moratorium dicabut sehingga Provinsi Tapanuli dapat diwujudkan. Untuk itu Tuhan, perjuangan dari para pemrakarsa pejuang dan juga panitia-panitia dahulu sampai sekarang yang saat ini kami tahu Bapak JS Simatupang, SHCRGP, Benhard Siahaan, Korliston Sijabat, dan Insinyur Rustam Effendi Siregar, kiranya percepatan Provinsi Tapanuli dapat diwujudkan oleh rakyat Tapanuli dan masyarakat Indonesia sehingga kami berbahagia, kami menginginkan menambahkannya dengan baik. Untuk itu Tuhan, terima kasih atas perjuangan pemrakarsa pejuang dan juga kami hormati panitia sebelumnya, Insinyur GM Chandra Panggabean dan juga sekretarisnya Insinyur Hasilungan Putar-Putar MSc Dr. Andus NP Manurung. Tuhan berkatilah semua segenap panitia yang sudah berupaya untuk melakukannya. Kiranya Tuhan mengabulkannya seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa surgawi, kami bermohon kepadamu Tuhan, tambah-tambahkanlah berkat rezeki buat kami pribadi, lepas pribadi, keluarga per keluarga dimanapun kami berada. Bapa surgawi, jika ada saudara-saudara kami, teman, sahabat, atau famili kami yang sedang berbaring di rumah sakit atau di rumah karena menderita penyakit, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada yang sedang berduka atau berkabung, hiburkan Tuhan. Bapa surgawi, kami memohon kepadamu, anak-anak atau cucu-cucu kami yang masih kecil, tolong berikanlah pertumbuhan yang sempurna. Jika anak dan cucu kami sudah ada duduk di SD, PAUD, TK, SD, SMP, maupun SMA, serta perguruan tinggi, berilah Tuhan pendidikan yang luar biasa sehingga mereka memperoleh ilmu yang baik sehingga kelak mereka dapat mengabdikannya di negara kami. Bapa surgawi, jika ada anak atau cucu kami yang sudah besar dan sudah dapat dibuat atau dilakukan pernikahan, tolong Tuhan berikanlah jodoh yang sesuai dengan pengharapan kami agar mereka dapat hidup damai sejahtera. Bapa di surga, kami menginginkan bahwa negara kami ini tetap dalam kapasitas aman, tertib, dan damai, dan memperoleh kemajuan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa surgawi, kami manusia lemah, kami penuh dosa. Ampuni kami ya Tuhan atas dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terpuji termulialah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam kasih sayang dari Opung Pertuku Bosi, Sintua Dr. Marolo Putagal MPD, pada channel YouTube yang sangat sederhana ini. Kiranya melalui channel YouTube ini Bapak Ibu saudara-saudari berkenan untuk menonton, dan apabila Bapak Ibu belum pernah mensubscribe, tolong di subscribe hanya sekali saja. Menonton silakan dan like serta teruskan atau kirimkan kepada saudara-saudara kita. Terima kasih. Horas.